Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang beberapa peristiwa penting yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam dakwahnya periode Madinah. Video ini menjelaskan tentang tugas yang sebelumnya pernah Bapak berikan kepada kalian untuk menganalisis dan mencari hikmah dari peristiwa-peristiwa penting yang pernah dialami oleh Rasulullah dalam dakwahnya periode Madinah. Ada beberapa peristiwa penting diantaranya. Yang pertama adalah Piagam Madinah, yang kedua peristiwa Badar, yang kedua peristiwa Uhud, yang ketiga peristiwa Ahzab, dan yang keempat, yang terakhir adalah Perjanjian Hudaibiyah. Yang akan kita bahas, yang pertama adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah atau yang dalam bahasa Arabnya disebut Sahifatul Madinah, juga dikenal dengan sebuah konstitusi Madinah. Ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Rasulullah yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yatsrib, atau yang disebut dengan Madinah, pada tahun 622 Masehi. Jadi Piagam Madinah ini bisa diartikan sebagai konstitusi atau undang-undang pertama yang dibuat oleh umat Islam, yang diperakasai oleh Rasulullah SAW dengan tujuan untuk menyatukan tatanan masyarakat dan sosial yang ada di Madinah. Sekilas sejarah, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau ingin mendirikan suatu tatanan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk dapat memahami kondisi dan situasi sosial di Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW melakukan sensus penduduk di Madinah. Hasil dari sensus menunjukkan komponen masyarakat Madinah begitu heterogen. Jadi bermacam-macam. Di antaranya terdapat kaum Muslim, ada kaum Yahudi, ada kaum pagan, dan beberapa agama yang lain. Jadi perjanjian tersebut menjadi dasar hukum bagi kehidupan masyarakat di Madinah serta untuk melindungi hak asasi setiap warganya. Jadi ini bentuk kebijakan dan keadilan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW ingin memasakkan beberapa kaum-kaum di luar umat Islam untuk mengikuti nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam dalam bermasyarakat, maka untuk mengikatnya Rasulullah membuat sebuah konstitusi atau undang-undang bersama yang tujuannya untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat, termasuk melindungi hak asasi setiap warga yang ada di Madinah. Jadi tidak hanya umat Islam yang dipikirkan oleh Rasulullah, tapi juga umat yang lain, kaum-kaum yang lain yang ada di Madinah. Jadi memang kebanyakan yang mendominasi masyarakat Madinah diantaranya adalah kaum Yahudi. Jadi ada dari Bani Quraisy, ada dari Bani Nadir, dan ada juga dari Bani Quraidah. Ini diantaranya suku-suku dari kalangan Yahudi. Jadi ini melindungi juga hak-hak orang-orang Yahudi. Jadi di sini saya tampilkan inti dari Piagam Madinah. Yang pertama adalah kaum Yahudi beserta kaum Muslim wajib turut serta dalam peperangan.
Yang kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum muslimin. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum muslimin. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan muslimin harus tolong menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Yang kedelapan, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berlaku jahat. Dan yang terakhir, Muhammad Rasulullah SAW adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Kalau kita mencermati isi daripada piagam Madinah ini, maka sungguh butir-butir yang ada dalam piagam Madinah tidak ada yang kemudian menyudutkan atau mendiskreditkan orang-orang Yahudi ataupun orang Muslim. Semua tujuannya adalah untuk melindungi seluruh hak yang ada dan hidup di Madinah, termasuk pula kaum Yahudi. Selanjutnya adalah hikmah dari adanya piagam Madinah. Jadi setelah kita mempelajari adanya piagam Madinah, maka setidaknya memberikan pelajaran berharga bagi kita umat Islam yang hidup pada zaman sekarang. Di antaranya adalah piagam Madinah menjadi wasilah atau jalan untuk menyatukan seluruh komponen masyarakat yang ada di Madinah. Jadi sungguh indahnya ajaran Islam yang kemudian tidak memaksakan sesuatu terhadap seseorang, termasuk di sini ternyata Rasulullah mengajarkan dengan membuat sebuah konstitusi atau undang-undang. Yang undang-undang ini sebagai jalan untuk menyatukan komponen masyarakat yang ada di Madinah. Kalau yang ada di Indonesia kita bisa melihat dengan adanya Pancasila ternyata ini mewakili atau menjadi wasilah untuk menyatukan seluruh komponen yang ada di Indonesia, baik umat Islam dan umat-umat yang lain. Yang selanjutnya adalah menunjukkan Islam sebagai agama yang ajarannya tidak hanya berhubungan antara manusia dengan Allah, tapi juga antara manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang hubungan manusia dengan penciptanya, tidak. Jadi salah kalau hanya beranggapan Islam itu hanya fokus bagaimana beribadah dengan Allah. Tapi sesungguhnya Islam ini mengajarkan juga kebaikan antar manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi piagam Madinah ini mewakili bagaimana Islam juga melindungi hak-hak umat yang lain, agama-agama yang lain. Yang selanjutnya adalah terlihat sifat fatonah atau kecerdasan dan keadilan yang dimiliki oleh Rasulullah dalam membangun sebuah tatanan masyarakat yang beraneka ragam dan tetap mengedepankan kebersamaan bukan paksaan sehingga terwujudnya masyarakat yang aman dan tentram. Jadi seorang pemimpin, ini yang harus kita contoh dari kepemimpinan Rasulullah, yakni tidak memaksakan. Jadi untuk memahami atau menganut sebuah ajaran tidak harus dipaksa, tapi kecerdasannya terbukti dengan melakukan jalan yang lain supaya ajaran ini bisa diterima. Di antaranya adalah dengan ini tadi, membuat piagam Madinah. Kalau kita contoh bagaimana Wali Songo ini mengajarkan ajaran Islam pada orang-orang Jawa, ternyata banyak metode. Ada yang menggunakan metode wayang, ada yang menggunakan metode gamelan.
Ini kan cara, wasilah. Tujuannya apa? Yang penting ajaran Islam itu bisa tersampaikan dan tidak mendapatkan penolakan. Sehingga yang terjadi adalah terwujudnya masyarakat yang aman dan tentram. Dan yang terakhir adalah piagam tersebut memuat hak-hak dan kewajiban bagi semua pihak, baik itu jaminan dan perlindungan. Tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk umat Yahudi dan umat yang lain, kaum-kaum yang lain yang ada di Madinah. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang peristiwa Badar, yang kita kenal sebagai perang yang luar biasa antara umat muslim dengan orang kafir yang secara kekuatan sangat jauh berbeda. 313 umat muslim melawan 1000 orang kafir. Saya akan menjelaskan sekilas saja tentang peristiwa Badar. Kenapa sampai terjadi perang Badar ini? Peristiwa perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Jadi ketika bulan puasa. Jadi sesungguhnya yang terjadi adalah Rasulullah ini meminta kepada umat Islam untuk mengambil kembali harta mereka yang dirampas oleh orang kafir. Karena saat itu orang-orang kafir akan melewati sebuah tempat. Nah, kemudian Rasulullah meminta mereka untuk mengambil hak yang harusnya mereka miliki ketika hijrah dulu. Karena sesungguhnya seluruh harta yang dimiliki oleh umat Islam ini diambil oleh orang-orang kafir. Hal ini didengar oleh Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan kemudian menyiapkan 1000 pasukan untuk mengawal rombongan dagang yang ingin melewati tempat tersebut. Singkat cerita, dalam peristiwa ini yang menjadi pemegang panji atau bendera Islam adalah Mus'ab bin Umair. Dari peristiwa peperangan ini 14 orang syahid dari kaum muslim dan 70 orang tewas dari kaum kafir. Jadi ternyata umat Islam mendapatkan kemenangan dari peristiwa perang Badar ini. Namun Utsman di sini tidak mengikuti perang karena mendampingi istrinya sakit yang namanya Ruqayyah dan akhirnya meninggal. Kemudian setelah perang Badar, Utsman dinikahkan lagi dengan putri kedua yang dimiliki oleh Rasulullah, yakni Ummu Kulsum. Maka ini menjadi dasar kenapa Utsman memiliki gelar Dzunurain. Hikmah daripada peristiwa Badar diantaranya menandakan janji dan pertolongan Allah itu nyata. Jadi barang siapa yang menolong agamanya Allah, maka Allah juga akan menolong orang tersebut. Pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Yang kedua, senantiasa membaguskan niat. Jadi niat yang baik akan disambut pula dengan kebaikan. Inilah yang dilakukan oleh umat Islam saat itu. Yang ketiga, perjuangan dalam memperoleh ridha Allah membutuhkan keyakinan, keteguhan, keinginan yang kuat. Ya. Jadi perjuangan dalam memperoleh ridha Allah itu membutuhkan keyakinan. Nah, tidak hanya asal-asalan. Supaya apa? Supaya istiqomah. Yang selanjutnya adalah dalam menjalani kehidupan harus selalu optimis dan senantiasa menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala sesuatu tidak ada yang tak mungkin ketika Allah sudah menjadikan sesuatu maka terjadilah. Jadi ternyata jumlah pasukan yang sangat jauh berbeda. Ketika Allah mentakdirkan umat Islam menang, maka terjadilah kemenangan yang diperoleh oleh umat Islam. 313 pasukan melawan 1000 pasukan. Kemudian dampak apa yang diperoleh dari peristiwa Badar ini? Yang jelas akan menambah harum nama umat Islam
di mata bangsa Arab. Sehingga banyak di antara mereka yang rela kemudian masuk ke dalam agama Islam. Yang selanjutnya adalah kekalahan kaum kafir Quraisy ini menimbulkan kekhawatiran dan rasa gentar pada hati pasukan kafir. Ini beberapa dampak yang terjadi pada peristiwa Badar. Yang selanjutnya adalah peristiwa Uhud. Jadi dalam sejarah dijelaskan peristiwa Uhud ini terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah bertepatan dengan bulan Januari 625 Masehi. Dinamakan perang Uhud karena letak daripada peperangan ini terjadi di kaki gunung Uhud. Jadi terletak di sebelah utara kota Madinah. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah orang-orang kafir ini tidak terima kekalahan yang terjadi pada peperangan Badar sebelumnya. Maka di sini Abu Sufyan bersama 3.000 pasukan. Sedangkan umat Islam 1.000 orang. Pasukannya berbeda 3 kali lipat. Dari 1.000 orang ini ternyata 300 pengikut Abdullah bin Ubay keluar dari pasukan. Jadi Abdullah bin Ubay ini adalah seorang Yahudi. Jadi seorang munafik yang kemudian keluar bersama dengan 300 pengikutnya. Tidak mau ikut dalam perang Uhud. Dalam peristiwa ini terjadi kekalahan hebat yang dirasakan oleh umat Islam karena hampir 70 orang syahid, termasuk diantaranya paman Rasulullah yakni Hamzah yang syahid dalam peristiwa Uhud. Jadi kalau kita mengamati gambar tersebut, sejatinya yang menyebabkan kekalahan ini adalah saat itu Rasulullah membuat strategi, ada beberapa pasukan pemanah yang diletakkan di Gunung Uhud yang tujuannya untuk melindungi umat Islam yang berada di bawah ketika berperang. Saat itu para pemanah ini melihat kok orang-orang kafir kalah, kemudian meninggalkan harta peperangan atau yang dikenal dengan harta rampasan perang. Maka orang-orang yang berada di bukit ini kemudian turun. Ketika turun, ternyata ada strategi yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Mereka berputar kemudian mengambil tempat yang diduduki oleh pasukan pemanah tadi yang turun, diambil alih oleh orang-orang kafir. Disitulah kemudian umat Islam dikepung dari atas dan dari bawah. Jadi ini yang terjadi dan dikabarkan pada peristiwa Uhud ini gigi Rasulullah mengalami luka. Ini yang terjadi. Yang selanjutnya adalah hikmah daripada perang Uhud atau peristiwa Uhud. Yang pertama adalah ketaatan kepada pemimpin yang soleh adalah wajib agar terwujudnya tujuan bersama. Tadi kita mengambil hikmah dari beberapa pasukan pemanah tadi. Karena Rasulullah sudah meminta untuk tidak turun karena mereka tergiur dengan harta rampasan perang, maka akhirnya menjadi asbab kekalahan umat Islam. Yang kedua, kemenangan dan kekalahan adalah sebuah sunatullah yang dipergilirkan supaya dijadikan pelajaran. Jadi kemenangan dan kekalahan itu sunatullah, suatu yang dipergilirkan, yang akan terjadi. Di sisi lain, dengan diberikan kekalahan ini akan meningkatkan kualitas keimanan para pasukan muslim, sehingga tidak muncul yang namanya sifat riya,
yang terdapat pada hati umat Islam. Yang ketiga adalah Allah menunjukkan perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir. Apa yang menjadi pembeda? Tujuannya. Jadi kalau orang-orang muslim ini mereka tidak takut mati, toh kalaupun mati mereka akan mendapatkan kemuliaan berupa syahid dan akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, cinta dunia mengejar kemewahan dan kemegahan yang ada di dalamnya adalah tujuan yang semu. Jadi gara-gara harta rampasan perang menjadikan kekalahan, menjadi asbab kekalahan. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwasannya dunia, harta, kemewahan, kemegahan itu bukan tujuan inti dalam kehidupan. Jadi semua itu hanya bumbu dunia. Yang perlu kita kejar adalah akhirat. Analogi yang sederhana adalah kalau kita minta gelas, maka kita hanya mendapatkan gelas. Tapi kalau kita meminta air, maka kita akan mendapatkan air dan gelasnya. Ini perumpamaan seseorang dalam menggapai sebuah tujuan. Kalau tujuannya hanya mencari dunia, dapatnya dunia. Tapi kalau tujuannya akhirat, mendapatkan akhirat dan dunia. Yang kelima, kemuliaan sifat Rasulullah yang tetap memaafkan kekhilafan umatnya walaupun tragedi tersebut menjadikan asbab pamannya meninggal. Ini menunjukkan sifat pemaafnya Rasulullah yang wajib kita contoh. Peristiwa selanjutnya adalah peristiwa Ahzab atau yang dikenal dengan Perang Khandaq. Jadi Perang Khandaq ini terjadi antara umat Islam dengan orang-orang kafir, di mana 10.000 pasukan melawan 3.000 pasukan. Jadi melihat keadaan ini, ada gagasan atau ide yang dikeluarkan dari seorang pemuda yang bernama Salman Al-Farisi untuk mengusulkan membuat parit atau yang dikenal dengan Khandaq, sehingga dikenallah perang ini dengan Perang Khandaq. Pada peperangan ini pasukan Islam yang membawa bendera Muhajirin dipegang oleh Zaid bin Harithah. Sedangkan dari sahabat Ansar dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah. Pada peristiwa ini ada beberapa peristiwa, dua peristiwa, yakni Yahudi dari Bani Quraidah melanggar perjanjian mereka, enggan membantu pasukan Islam, bahkan mereka bersekutu dengan pasukan Quraisy. Jadi ternyata peristiwa Khandaq ini menjadi peristiwa di mana orang-orang Yahudi melanggar daripada piagam Madinah, tidak turut membantu dalam memperkuat Madinah dari serangan-serangan luar, justru ikut orang-orang kafir untuk menyerang Madinah. Yang kedua adalah peristiwanya ada seorang tokoh yang disegani oleh kaum Quraisy, yakni bernama Nu'aim bin Mas'ud, yang memeluk agama Islam dan meminta Rasulullah untuk mengambil bagian dalam mempertahankan dan membela kota Madinah. Ini dua peristiwa yang terjadi pada peristiwa Ahzab. Sehingga Nu'aim bin Mas'ud ini menjadi salah satu orang yang melaksanakan taktik guna memecah belah musuh, hingga pada akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh umat Islam. Yang pertama karena kekuatan dan strategi yang dilakukan oleh Rasulullah, dan yang paling penting adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimnya angin yang memporak-porandakan kekuatan orang-orang
kafir. Hikmah daripada peristiwa ini adalah Allah menunjukkan pertolongan kepada kaum muslimin dan kebesarannya di hadapan kaum kafir. Yang kedua, gagasan-gagasan yang inovatif muncul dari kalangan muda, sehingga dapat memberikan pelajaran bagi kaum milenial sekarang bahwa pemuda harus mampu memberikan sumbangsi terhadap agama dan negara. Yang ketiga, Rasulullah menunjukkan persamaan kedudukan antara pemimpin dan rakyat dalam menjalankan tugas bersama. Dan yang terakhir adalah nampak bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Kenapa di sini saya tuliskan Rasulullah menunjukkan persamaan kedudukan? Karena pada peristiwa Ahzab itu untuk menyiapkan peperangan karena menggali parit, ini Rasulullah turut serta juga dalam menggali parit. Jadi Rasulullah sebagai pemimpin tidak hanya menyuruh tapi juga ikut berpartisipasi, ikut membantu dalam penyelesaian strategi menggunakan parit tadi. Dan nampak bentuk kasih sayang Rasulullah ini tercermin dari kisah ketika peristiwa ini terjadi sebenarnya saat Madinah mengalami paceklik, kekurangan makanan. Sehingga saat itu ada salah seorang sahabat yang kemudian menawarkan Rasulullah untuk makan. Karena sahabat ini tahu kalau dia menyampaikan beramai-ramai di depan umum pasti makanannya tidak akan cukup. Maka dia meminta Rasulullah datang dan menyampaikan keperluannya bahwasanya Rasulullah diharapkan sudi untuk makan. Ternyata apa yang dilakukan Rasulullah justru menyampaikan kepada para umatnya, para pasukan yang saat itu sedang menggali parit untuk beristirahat dan melakukan makan. Yang makanan itu yang seharusnya cukup untuk beberapa orang saja ternyata mampu memenuhi seluruh pasukan umat Islam. Bahkan dijelaskan sampai tersisa makanan itu. Jadi makanan itu sampai tersisa. Kalau diprediksi itu kurang, justru makanan itu tersisa. Ini bentuk daripada mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Dan yang terakhir adalah peristiwa Hudaybiyah. Jadi peristiwa Hudaybiyah ini diawali dari kekangenan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk berkunjung ke Mekah melakukan ibadah umroh. Namun peristiwa ini tidak disambut baik oleh orang-orang kafir. Maka agar perjalanan Rasulullah ini tidak terlihat mencurigakan, maka Rasulullah memerintahkan umat Islam menggunakan pakaian ihram. Jadi menunjukkan bahwa mereka datang untuk beribadah, bukan untuk berperang. Namun yang terjadi dalam perjalanannya Rasulullah ini berangkat bersama 10.000 orang. Setibanya di kota Asfan, seorang pengintai muslim mengabarkan kepada Rasulullah bahwa kaum Quraisy telah menyiapkan pasukan berjumlah 200 di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid saat itu belum masuk Islam. Jadi melihat hal tersebut, kemudian Rasulullah ini berjalan mengalihkan perjalanannya, jadi melalui desa Hudaybiyah. Ini kisahnya, desa Hudaybiyah. Jadi Rasulullah beristirahat di sana, kemudian datanglah utusan yang pertama yang bernama Badil menancapkan maksud Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu ada keperluan apa datang ke Mekah. Rasulullah menyampaikan bahwasanya kesana hanya untuk melakukan ibadah umroh. Masih tidak percaya, datang lagi utusan yang kedua yang namanya Haris bin Alqamah. Jawabannya sama. Sampai kemudian utusan yang ketiga bernama Urwah bin Mas'ud. Jawabannya pun juga sama. Kemudian agar lebih meyakinkan, Rasulullah mengutus yang namanya Utsman bin Affan untuk mendatangi tokoh Quraisy untuk menyampaikan bahwasannya
mereka datang ke Mekah hanya untuk melakukan ibadah umroh. Namun terdengar kabar saat itu Utsman wafat di tangan orang-orang Quraisy. Maka seketika itu orang-orang Muslim, pasukan Islam melakukan baiat kepada Rasulullah untuk melindungi dan menjaga keselamatan Rasulullah, yang kemudian baiat itu dikenal dengan baiat Ridwan. Ini baiat Ridwan. Jadi dari baiat Ridwan ini yang menjadikan kaum kafir gentar. Selanjutnya kaum kafir mengirim utusan perdamaian yang dipimpin oleh Suhail bin Umar. Akhirnya terumuskan perundingan perdamaian yang dinamakan dengan Perjanjian Hudaibiyah. Jadi perjanjian Hudaibiyah ini ada inti dari pada perjanjian Hudaibiyah, diantaranya adalah diadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian apabila seorang kaum Quraisy masuk Islam tanpa izin walinya maka harus dikembalikan. Kemudian Quraisy tidak menolak umat Islam yang kembali pada mereka. Yang keempat, barang siapa yang ingin membuat perjanjian dengan Rasulullah diperbolehkan. Dan yang terakhir adalah kaum muslim tidak boleh umroh pada tahun ini tapi pada tahun depan. Jadi 2 tahun sekali umat Islam boleh melakukan umroh. Kalau kita melihat isi daripada perjanjian Hudaibiyah ini memang terlihat lebih menguntungkan oleh orang-orang kafir daripada umat Islam. Namun ternyata dari peristiwa ini ada hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau mungkin secara kasat mata tidak menguntungkan umat Islam, ternyata ini adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh Rasulullah dan ada hikmah di dalamnya. Yang pertama adalah mendahulukan syariat daripada akal. Mungkin banyak umat-umat Islam yang saat itu tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Mereka mendahulukan akal, tidak mau mendahulukan syariat, apa yang dilakukan Rasulullah. Maka pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah mendahulukan syariat itu lebih penting daripada mendahulukan akal. Yang kedua adalah memberikan pelajaran untuk berbaik sangka kepada sesama muslim. Nah, ini penting. Yang ketiga, sebagai upaya perdamaian antara kaum kafir dengan kaum muslim agar tidak terjadi peperangan selama 10 tahun. Ternyata ada sedikit kebaikan, diantaranya tidak terjadi peperangan atau gencatan senjata selama 10 tahun. Yang keempat, sebagai jalan dibukanya kemenangan kaum muslim atas kota Mekah. Jadi ternyata daripada perjanjian Hudaibiyah menjadikan jalan kota Mekah dimenangkan oleh umat Islam. Jadi yang sebelumnya orang tidak percaya, yang sebelumnya orang sangsi dengan apa yang dilakukan Rasulullah, sebelumnya orang ragu-ragu, ternyata hikmah daripada perjanjian Hudaibiyah ini mendatangkan atau menjadi asbab kemenangan umat Islam dalam peristiwa Fathul Mekah. Yang terakhir adalah menunjukkan keteladanan sifat para sahabat dalam melindungi Rasulullah, tercermin dalam peristiwa Baiat Ridwan. Jadi nanti kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya adalah peristiwa penaklukan kota Mekah atau yang kita kenal dengan Fathul Mekah. Mungkin itu saja beberapa peristiwa penting yang dialami oleh Rasulullah sekaligus hikmah yang ada di dalamnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang berharga dari setiap apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.